harapannya ini Vicky, Victor sama Ayu. Mereka diharapkan ada terjadi di dunia nyata seperti apa di alam mimpi mereka. Mengapa saya sebut mereka ini halu? Maka saya pikir mereka berdua adalah seorang profesional yang menjalankan tugas mereka dengan baik, menghibur kalian, membuat kalian lupa sejenak bahwa mereka ini akan bisa bersama. Lalu siapa jodoh Ayu Ting Ting? Seperti saya kemarin sudah katakan, masih yang sama. Jodohnya ini adalah seorang apa sih cantiknya Angel Christie? Kenapa sih kok lebih pilih sama dia dibandingkan Ayu Ting Ting yang kaya raya, terkenal, dan juga udah jelas memiliki anak gitu loh. Kenapa? Itu pemikiran netizen yang banyak dicuitkan. Dan mereka semua ini masih patah hati karena masih harapannya ini Vicky, Victor sama Ayu. Mereka diharapkan ada terjadi di dunia nyata seperti apa di alam mimpi mereka. Mengapa saya sebut mereka ini halu? Dan terus kemudian ada yang ya sudah kalau sama Victor nggak bisa, yuk kita doakan sekarang sama Boy William. Ini lebih halu lagi. Kenapa seperti itu? Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Mengapa saya bilang halu? Karena orang-orang ini tuh sebenarnya susah membedakan antara dunia nyata dan dunia televisi atau dunia tipu-tipu. Mengapa disebut seperti ini? Karena dunia televisi ini kan sebenarnya dunia yang seharusnya bisa mengalihkan kita dari penatnya dunia nyata yang memang kejadiannya ini sangat-sangat ya mungkin kejam, mungkin juga menekan kita dan hal-hal negatif yang lainnya. Maka dunia entertainment ini adalah dunia di mana kita bisa berangan-angan. Misalkan kita pergi ke Bali, nginap di satu hotel, membayangkan kalau ini adalah kamar kita, membayangkan kalau ini adalah pemandangan setiap hari kita pagi melihat pantai atau pegunungan dan sebagainya, maka kita katakan bahwa saat itu terjadi, maka akan ada saat itu selesai. Nah, saat kalian sudah matiin handphone kalian, TV kalian, kalian sadarlah bahwa dunia nyata ini menanti kalian. Dan apa yang terjadi di dunia nyata ini berbeda dengan apa yang terjadi dengan di dunia tipu-tipu atau dunia entertainment ini. Ada orang yang terus kemudian marah-marah. Oh, dasar Victor selama ini pansos pakai Ayu cuman buat menaikkan pamor dan namanya. Nah, kalau menurut saya ya ini satu hal yang wajar. Seseorang pansos, seperti saya sekarang ini pansos sama mereka berdua, untuk agar apapun yang kita miliki ini bisa lebih didengarkan. Kalau dulu orang-orang menggunakan kata featuring atau ikut mempersembahkan seperti itu. Nah, sekarang pansos itu wajar, apalagi kalau tidak salah memang Victor Agustino yang merupakan jebolan MasterChef, yang merupakan acara pencarian bakat dari RCTI, dan saya juga dulu anak The Master RCTI, dan Ayu Ting Ting dan juga Boy William. Ini satu manajemen di Star Media Nusantara, manajemen artis yang termasuk terbesar di Indonesia dan juga berjasa untuk karir saya. Maka dalam satu manajemen wajar kalau ada kakak senior manajemennya ini mempromosikan adik barunya yang baru masuk. Dan dia, ini satu hal yang wajar juga dalam kehidupan kalian sehari-hari kan. Dan kalau saya bilang saat mereka ini bisa membuat kalian yakin bahwa mereka berdua ini memiliki sesuatu di balik apa yang kalian lihat, maka saya pikir mereka berdua adalah seorang profesional yang menjalankan tugas mereka dengan baik, menghibur kalian, membuat kalian lupa sejenak bahwa mereka ini akan bisa bersama. Tapi jangan keterusan, karena nanti kalian akan bisa terganggu kejiwaannya, menginginkan artis satu menikah dengan artis yang lainnya, padahal itu semua tidak akan mungkin terjadi. Loh Mas Denny, jangan ngawur loh. Kalau Tuhan berkehendak ya ini kan pasti akan bisa terjadi. Betul sekali, jika Tuhan berkehendak pun gravitasi di bumi bisa akan hilang. Tapi kan kita harus menanti keajaiban. Mengapa hal itu terjadi? Ya tentu saja kalau terjadi hal-hal yang memang khusus. Apakah mereka berdua ini memang khusus? Lalu mengapa saya bilang akan sulit untuk terjadi? Karena kalau menurut saya itu orang Tionghoa, sama seperti mungkin orang Bali ya, itu termasuk suku yang masih memegang erat adat istiadat mereka dan sangat susah untuk menikah di luar suku mereka. Saya ulang sekali lagi, mereka susah menikah dengan orang di luar suku mereka. Karena apa? Banyak tata caranya. Sama misalkan sebelum saya bahas orang Tionghoa, teman saya yang di Bali, karena mereka tinggal di Bali, setiap hari ya mereka harus upacara, menikah harus dengan orang Bali agar mereka bisa beribadah dengan cara yang sama. For your info, Hindu di Bali dan Hindu di India itu berbeda loh ya. Maka kalau menurut saya ini adalah sebuah kebutuhan yang tidak tertulis, peraturan yang juga tidak tertulis, dan ini akan terus ada. Sama seperti orang
orang Tionghoa itu pernikahannya juga akan berbeda dengan orang yang non-Tionghoa. Apalagi kalau Imlek datang, terus mereka harus selamatan kelahiran anak dan sebagainya. Ini perlu sebuah tata cara yang akan sulit untuk dihilangkan. Maka sudah jelas Victor Agustino pasti akan sulit untuk bisa menikah dengan Ayu Ting Ting. Saya bilang bukan tidak mungkin, tapi akan sulit. Karena ada orang-orang juga seperti Master Deddy Corbuzier, almarhum Mas Chrisye, dan juga yang lain yang juga akhirnya bisa menikah di luar suku mereka. Tetapi itu juga populasinya sangat sedikit. Nah, terus kalau sama Boy William, emang kenapa? Kenapa ini nggak akan mungkin bisa terjadi? Nah, kita akan meramalkan sesuatu di masa depan itu dengan cara melihat satu kecenderungan di masa lalu. Boy William ini pacaran sebelumnya dengan seorang anak dari seseorang yang konglomerat. Kalau suka nonton drama Korea ini chaebol, seorang yang memang sangat luar biasa kekayaan dan juga kemasyurannya. Kita katakan bahwa orang Tionghoa ini susah menikah dengan di luar mereka. Di orang-orang Tionghoa sendiri ini ada kastanya. Maka saya pikir ini William ini Tionghoa terus ningrat lagi. Jadi kalau saya kira ini akan lebih sulit lagi. Makanya saya katakan bahwa saya bertaruh dengan karir saya. Saya akan berhenti meramal jika hal tersebut akan terjadi. Loh artinya TV ini menipu? Bukan menipu. Kan tadi sudah saya bilang, ini adalah sebuah hiburan. Ikuti saja jika kalian ingin terhibur. Tapi jika kalian memasukkan dan menggabungkan itu, memasukkan ke dalam gelas dan mengaduknya, terus diminum, saya pikir kalian akan jadi halu berkepanjangan. Maka kembali lagi di sini. Yuk kita lihat baik-baik dan kita hitung. Walaupun itu mungkin, tapi itu mungkin di bawah 1%. Sehingga kalau saya bilang, ya itu tadi, lebih ke tidak mungkin. Bukan dilihat dari Ayu Ting Ting-nya, bukan dilihat dari Boy William-nya, tetapi dilihat dari sesuatu yang sudah melekat kepada diri mereka saat mereka ini lahir. Apakah bisa? Ya bisa. 1%-nya dinaikkan. Tetapi seperti yang tadi saya katakan, ini sama seperti orang Bali. Teman-teman saya yang akhirnya hijrah keluar dari Bali, mereka juga jarang upacara. Mereka nggak seperti orang-orang Bali yang tinggal di Bali. Dan mereka pun akhirnya bisa menikah dengan yang bukan orang Bali juga. Maka saya katakan ini mungkin bisa terjadi jika ternyata seseorang yang memiliki afiliasi dengan ketatnya budaya ini tadi itu bisa keluar dari zona mereka dan tidak dihakimi oleh orang-orang di sekitar mereka. Saya mohon yang keturunan Tionghoa di sini, yuk tulis dong, bantuin orang-orang ini agar mereka mengerti bahwa hal seperti ini bisa saja terjadi, tapi lebih kemungkinannya besar itu tidak. Loh tapi Agnes Monica tuh contohnya, dia akhirnya berpacaran, tapi kan belum menikah juga. Maka tetap saya katakan ini sangat-sangat kecil masuk ke tidak mungkin untuk terjadi. Lalu siapa jodoh Ayu Ting Ting? Seperti saya kemarin sudah katakan, masih yang sama. Jodohnya ini adalah seorang pengusaha. Nanti kalau jalan sama artis lagi akan sulit untuk menikah. Dan saya pikir pengusahanya ini akan usianya jauh lebih tua, seorang duda mungkin, yang akan bisa membasuh luka hati di Ayu dan juga ketakutan yang saat ini ada. Dan memberikan kenyamanan terhadap apapun yang dibutuhkan dalam kondisi yang saat ini Ayu ini ada. Yang pasti Ayu akan menikah dengan seseorang yang secara ekonomi, secara usia, kemapanan, pikiran, dan juga kehidupan ini jauh di atas Ayu. Tapi apakah VQ atau benar ya, atau apa kalian menamakannya, ini nggak bisa lanjut lagi? Oh, masih bisa. Tenang saja, saya pikir mereka berdua masih akan tetap bisa karena sudah kadung ada masanya. Dan sama seperti Verrell Bramasta dan Winona, buat aja terus, satukan saja terus. Saya pikir orang-orang ini akan masih tetap menonton. Bukan karena halu, karena ya somehow chemistry-nya ini dapat. Buatkan sebuah acara TV di mana mereka jadi hostnya. Ajak mereka untuk melakukan hal-hal yang mungkin ada hubungannya dengan sebuah kemesraan seorang sahabat. Maka di sini ini akan bisa diangkat menjadi sesuatu yang menarik. Toh pada kenyataannya saya pikir mereka berdua juga tidak ada memiliki ketertarikan asmara. Mereka hanya menjalani apa yang menjadi brief dari tim produksi dan saya pikir ya mereka melakukannya dengan sangat sempurna. Bahkan kalau menurut saya di sini ini harusnya bisa dilirik oleh stasiun TV melihat jauh ke depan dan membuat acara yang mungkin kalau kita bilang bisa memfasilitasi fenomena ini. Seorang Tionghoa terus kemudian berpacaran dengan seorang penyanyi dangdut. Nah, kenapa nggak membuat sebuah mungkin bintang dangdut tapi orang Tionghoa? Belum pernah ada kan? Chinese, dia jago dangdut, menyanyi, menari dengan semua yang dimiliki. Dan jika ini bisa dilakukan, saya pikir dia akan menjadi seorang idola baru. Nah, jangan lupa royalti ya, itu ide yang keren loh. Lalu apakah Victor dan Angel Christie ini berjodoh? Kita akan lihat nanti, akan saya jabarkan. Tetapi yang kalau saya lihat di sini, ini kayaknya masih jauh panggang dari api. Untuk pernikahan kayaknya agak jauh sedikit lagi. Saya melihat bahwa mereka berdua ini akan mengalami putus dulu. Nah,
Apakah setelah putus mereka akan menikah? Kita akan lihat. Saya akan bacakan kartunya untuk Victor Agustino di kesempatan yang lain. Tapi untuk sekarang ini, please, jangan halu lagi. Jangan jodohin juga Ayu dengan Boy. Ya kalau mungkin di sosial media aja nggak apa-apa. Tapi terus jangan karena kejadian ini jadi terus males nyuci baju, males bangunin anak dan siapkan mereka sekolah, males pergi arisan atau mengaji. Yang pasti selalu bedakan dunia nyata dan dunia entertainment atau dunia tipu-tipu itu. Untuk kalian yang dibacakan kartunya silahkan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di kesempatan lainnya. Salam.